Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore. Kebetulan saya yang kemarin sudah buat janji dengan Ibu untuk konsultasi masalah penyakit yang sedang saya alami, Ibu. Ya, silahkan. Jadi akhir-akhir ini tuh saya suka sakit ulu hati. Apakah itu mah? Kemungkinan iya. Tapi sebelumnya Ibu pernah cek ke dokter mengenai lambung Ibu. Belum sempat cek ke dokter dan apakah si sakitnya itu bisa sembuh, Ibu? Untuk sakitnya bisa. Tapi sebelumnya Ibu harus kenali dulu gejalanya seperti apa. Lalu bagaimana cara pengobatan dan pencegahannya, Ibu? Nah, untuk pengobatan dan pencegahannya, mari kita lihat di PPT saya ya. Nah, penyakit yang Ibu sedang alami itu kemungkinan MAG. Nah, MAG sendiri bahasa medisnya itu gastritis. Nah, apa sih itu gastritis? Gastritis sendiri yaitu proses inflamasi pada mukosa dan submukosa lambung atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor iritasi dan infeksi. Nah, jadi kemungkinan si lambung ibu itu sedang mengalami infeksi sehingga menimbulkan nyeri pada ulu hati. Nah, secara histopatologi dapat dibuktikan dengan adanya infiltrasi sel-sel radang pada daerah tersebut. Nah, gastritis atau lebih dikenal sebagai MAG berasal dari bahasa Yunani, yaitu gastro, perut atau lambung, dan itis yang berarti peradangan. Nah, untuk gastritis dibedakan menjadi dua, ada yang akut dan kronik. Nah, untuk gastritis akut merupakan suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang ditandai dengan kerusakan erosi pada bagian superficial. Nah, pada gastritis ini ditemukan sel inflamasi akut, neutrofil mukosa, udim, merah, dan terjadi erosi kecil dan perdarahan. Gastritis kronik merupakan suatu peradangan permukaan mukosa lambung yang bersifat menahun, sering bersifat multifaktor dengan perjalanan klinik bervariasi. Nah, gastritis ini ditandai dengan atrofi progresif, epitel kelenjar disertai hilangnya sel parietal dan chip sel di lambung. Dinding lambung menjadi tipis dan permukaan mukosa menjadi rata. Nah, kemudian untuk pengobatannya, yang pertama bisa menggunakan antacid. Antacid ini merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam hidroklorik, membentuk garam dan air untuk mengurangi keasaman lambung. Kemudian untuk enzim pepsin tidak aktif pada pH lebih tinggi dari 4. Maka penggunaan antacid juga dapat mengurangkan aktivitas pepsin. Dosis antacid yang diberikan sebanyak 3 kali 500 sampai 1000 mg per hari, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014. Nah, antacid ini dapat diminum saat menjelang tidur, pagi hari, dan di antara waktu makan, menurut Departemen Kesehatan 2007. Yang kedua, bisa menggunakan H2 blocker. Penggunaan obat ini, antagonis reseptor H2 digunakan untuk menghambat sekresi asam lambung yang dikatakan efektif bagi menghambat sekresi asam. Strukturnya homolog dengan histamin. Nah, untuk mekanisme kerjanya secara kompetitif memblokir pelekatan histamin pada reseptornya. Nah, sehingga sel parietal tidak dapat dirangsang untuk mengeluarkan asam lambung. Dosis terapeutik yang digunakan adalah simetidin 2 kali 400 mg per 800 mg malam hari. Dosis maintenance 400 mg. Kemudian untuk ranitidin 300 mg malam hari. Dosis maintenance 150 mg.
Kemudian ada nijatidin 1 kali 300 mg malam hari. Dosis maintenance-nya 150 mg. Kemudian ada pamotidin 1 kali 40 mg malam hari. Kemudian ada roxatidin 2 kali 75 mg atau 1 kali 150 mg malam hari. Kemudian untuk dosis maintenance-nya 75 mg malam hari menurut PINKEL 2009. Nah, selanjutnya ada proton pump inhibitor. Nah, mekanisme kerjanya adalah memblokir kerja enzim K plus H plus ATP fase atau pompa proton yang akan memecah K plus H min ATP. Nah, menghasilkan energi yang digunakan untuk mengeluarkan asam HCl dari kanalikuli sel parietal ke dalam lumen lambung. Pada dosis standar, baik lansoprazol atau omeprazol menghambat sekresi asam lambung basal dan sekresi karena rangsangan lebih dari 90%. Nah, dosis omeprazol 2 kali 20 mg atau 1 kali 40 mg. Nah, untuk lansoprazol atau pantoprazol 2 kali 40 mg atau 1 kali 60 mg. Nah, selanjutnya untuk tips pencegahannya, yang pertama bisa makan dalam porsi kecil tapi sering. Nah, kemudian yang kedua, perhatikan pemilihan makanan. Harus makan makanan yang berserat tinggi seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan rendah lemak, misalnya seperti daging, tanpa lemak, dan ikan. Kemudian makan dengan keasaman rendah. Kemudian untuk minuman non-karbonasi, minuman bebas kafein, makanan probiotik seperti yogurt, kimchi, dan kombucha. Yang ketiga, dilarang merokok. Dan yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, kelola stres dengan baik. Mungkin itu tips dan pengobatannya. Apakah bisa dimengerti, Bu? Oh iya Ibu, terima kasih. Sangat saya mengerti. Jadi untuk yang penyakit yang sedang saya alami ini adalah gastritis. Nah, proses gastritis itu adalah proses inflamasi pada mukosa dengan submukosa lambung atau biasanya disebut dengan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor iritasi dan infeksi. Lalu untuk klasifikasinya itu terbagi menjadi dua, ada gastritis akut dan kronik. Dan untuk obat-obatnya itu ada antasida, dan untuk golongan H2 blocker itu ada ranitidin, simetidin, nizatidin, dan untuk proton pump inhibitor itu ada lansoprazol dan omeprazol. Lalu untuk pencegahannya itu makan dalam porsi kecil tapi sering, memilih-milih makanan yang sehat, jangan merokok, menjaga kebersihan, dan jangan stres. Yes, seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu. Ya, maaf juga bila saya kata salah.